Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum segalanya ada, Allah sudah ada dan sangat sayang kepada manusia sebagai ciptaannya. Tetapi akibat dosa Adam, Allah seakan meninggalkan manusia hingga ia jauh. Lewat Musa, Allah kembali menunjukkan rasa sayangnya kepada manusia dengan memberitakan perintah dan juga hukum Taurat bagi umat Israel, umat pilihan Allah. Suatu hukum yang menjadi pola hidup dan juga aturan bagi mereka. Tetapi penderitaan dan juga pembuangan membuat bangsa ini rindu akan Mesias Sang Penyelamat seperti yang diberitakan oleh para nabi. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat, surat kasih Allah sebagaimana dijanjikan oleh para nabi, akhirnya menjadi nyata dalam diri Yesus sendiri. Allah datang dalam diri Yesus putranya. Dialah kegenapan hukum Taurat yang lama yang dirindukan oleh umat beriman. Yesus mengajak kita semua bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai pelaksana hukum Taurat yang penuh cinta kasih. Memang pertanyaannya sekarang dalam hidup kita, sungguhkah kita mengimani Yesus dalam diri kita sebagai kegenapan hukum Taurat itu? Sanggupkah kita menghayati ajaran-ajaran Yesus itu sebagai kegenapan hukum-hukum dalam Taurat kasih itu? Apabila kita mengimani Yesus dan juga mengajarkannya, berarti dalam diri kita dapat dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama sesuai dengan ajarannya. Tanpa melakukan kebaikan terhadap sesama,
yang sesuai dengan ajarannya, berarti dalam diri kita bukan mengimani Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita hayati hukum cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai bentuk dan juga aturan hidup kita untuk menjalankan setiap perjalanan hidup kita di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir ke tengah-tengah hidup kami sebagai penggenapan hukum cinta kasih-Mu. Semoga aturan kasih-Mu yang Kau berikan melalui sabda-Mu ini menjadikan sebagai bekal hidup kami, sebagai penuntun hidup kami di tengah-tengah perjalanan kami di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami yang seringkali kami mengabaikan hukum cinta kasih-Mu dalam hidup kami, yang seringkali kami nodai dengan tindakan-tindakan yang menjauhkan hidup kami dengan Engkau. Entah itu karena egois, entah itu karena kemarahan, dendam, dan sebagainya. Semoga kami Kau ampuni dan juga Kau berikan keselamatan dalam diri kami, sehingga kami kembali kepadamu dalam cinta kasih-Mu itu sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya. Dan kami berdoa untuk kesembuhan bagi Monica Go Ting Hwa yang sedang sakit karena virus COVID-19. Semoga melalui jamahan kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam dirinya, sehingga mereka pun kembali sehat dan juga penuh kegembiraan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Mari kita bersama-sama mendoakan doa kepada Santo Yusuf sebagai doa mohon kepada rahmat-Nya melalui novena kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Santo Yusuf yang mulia,